Ini kan buat kopi pesisir orang nelayan. Jadi makanya dibalik biar nggak masuk debu. Jadi pas habis minum kopi dia ngejala, kopinya ditutupin. Setelah dia ngejala dia balik lagi dia minum lagi. Jadi kopinya masih panas. Harus setinggi itu ya di atas kepala gitu. Kalau sering tinggi itu dia ada busa. Kalau pendek tuh nggak ada busa kopinya. Di Aceh, ada banyak cara menyajikan kopi, salah satunya kopi saring. Penyajiannya masih tradisional alias tanpa mesin. Metodenya unik karena menggunakan saringan kain besar yang dibuat berbentuk kerucut. Bahan kain memiliki pori-pori yang cukup rapat untuk menahan ampas halus. Untuk kopi Aceh saring sendiri tuh ada pakai kopi yang khusus gitu nggak Bang? Khusus lah. Khusus. Itu nama harus kopinya apa? bubuk kasar. Bubuk kasar. Kalau bubuk halus tuh harus diseduh, bukan disaring. Itu Arabica apa? Ada Robusta, nama? Robusta. Oh, Robusta. Kalau Bukan Arabica ya? Arabica tuh kopi gayo, harus pakai mesin. Oh gitu. Kalau Robusta? Kalau Robusta bisa diseduh, bisa disaring. Unik banget ya caranya. Sampai-sampai penjual harus mengangkat saringan setinggi mungkin dengan jari telunjuk yang ikut terangkat. Rupanya metode ini membuat tangan jauh lebih kuat ketika mengangkat saringan yang berat. Kopi disaring sebanyak 3 atau 4 kali sampai kopinya benar-benar bersih dari segala ampas tanpa menghilangkan rasa dan aromanya. Harus setinggi itu ya di atas kepala gitu. Kalau sering tinggi itu dia ada busa, kalau pendek tuh nggak ada busa kopinya. Oh itu rasanya tetap sama tuh? Beda, kalau beda. pendek tuh nggak enak kopinya, kalau lebih tinggi lebih enak kopinya. Oh lebih terasa ya? Ya lebih kopinya. terasa. Kopi saring lahir dari kebutuhan untuk menghasilkan kopi hitam pekat tanpa ampas. Dulunya biji kopi sering digiling kasar, sementara metode penyajian tubruk dirasa kurang cocok karena menyisakan ampas. Seiring waktu, cara ini berkembang menjadi tradisi yang tak bisa ditinggalkan hingga sekarang. Selain kopi saring, masyarakat Aceh punya cara unik lain menikmati kopi. Ya, dengan gelas terbalik. Namanya Kopi Kop. Sajian unik kopi dari kota Melaboh ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Kabupaten Aceh Barat. Rupanya minum kopi terbalik merupakan tradisi nelayan pesisir Aceh Barat. Tapi kalau dulu, kopi diminum dengan cara langsung menyeruput dari piringnya, sekarang kopi bisa diminum menggunakan sedotan. Ini kan kopi asal Melabuh. Ya. Kalau di Melabuh banyak, semua warung kopi rata-rata yang di pinggir laut semua kopinya kopi kop. Kop itu kopi kebalik. Dulu kan sejarahnya emang ini kan buat kopi pesisir orang nelayan gitu. Jadi makanya dibalik biar nggak masuk debu. Terus kan kalau nelayan kan dulu kan masih ngejala. Iya. Jadi pas habis minum kopi dia ngejala, kopinya ditutupin. Setelah dia ngejala dia balik lagi dia minum lagi. Jadi kopinya masih panas. Gitu. Sama seperti kopi saring, Kopi Kop juga menggunakan biji kopi Robusta. Bedanya, biji kopinya sangat kasar. Soalnya nih, kalau terlalu halus, biji kopinya nggak bakal bisa mengapung ke atas, tapi malah turun dan keluar dari gelas pelan-pelan. Duh, bisa-bisa ampasnya ikut keminum deh. Gak nikmat lagi kan? Karena kan kalau Robusta itu kan dia mengandung kadar airnya kan sedikit. Kalau Arabica dia kan lebih banyak. Jadi kalau Arabica kalau di roasting sampai 2-3 jam dia nggak akan bisa. Bijinya akan pecah. Tapi makanya dipakai Robusta. Jadi ketika 2-3 jam dia bijinya akan pecah sendiri. Nah, dan biji kopi untuk tubruk, untuk kopi kop dia jenisnya pecah 4. Nah, jadi dalam roastingan dia bunyi 4 kali pecah. Tap. Jadi kopinya tebal 4. Membalikan Kopi dapat Kop nih. butuh skill khusus loh. Kelihatannya sih gampang, tapi kalau salah, kopinya bakal tumpah tuh. Ketika kopi sudah jadi, diamkan dulu sebentar supaya ampasnya turun ke dasar gelas. Lalu siapkan piring ceper yang ukurannya pas dengan mulut gelas. Pastikan nggak ada celah bocor ya antara gelas dan piring. Pegangnya di tengah ya kayak gini tapi tetap di tengah aja boleh. Di tengah-tengah gelas.
Oh gini? Iya. Kalau yang lebih besar ya? Ya, tetapi tetap ditekan. Iya. 1, 2, 3. Sip. Karena diseruput sedikit-sedikit lewat celah piring, kopi kop nggak bisa diminum cepat. Inilah yang menjadikan kopi kop simbol kopi santai dan cocok bagi warga Aceh yang suka bercengkrama sepanjang hari. Bagi orang Aceh, ngopi bukan soal kafein, melainkan bertemu, bersosialisasi, bahkan berpolitik. Saking hobinya, tiap orang bisa ngopi hingga 5 kali sehari loh. Bahkan pasca konflik Aceh dan bencana tsunami 2004, warung kopi menjadi tempat berbagai kelompok bisa duduk bersama tanpa sekat. Terus apa sih manfaat untuk dibalik gitu? Kegunaannya itu kan kalau yang panas, biasanya dia tuh biar rasa panasnya tetap terjaga. Oh, suhunya tetap hangat gitu terjaga. ya? Terus yang kedua biar nggak masuk debu. Oh nggak masuk. Terus dia kalau semakin lama rasa kopinya akan semakin strong karena kan dia kan ketutup. Iya. Jadi aroma kopinya tuh tetap di dalam. Jadi waktu kita seruput kita sekalian dengan aroma sama rasa kopinya tuh terasa. Dulu, warung kopi identik dengan laki-laki. Nongkrong di warung kopi bersama laki-laki yang bukan mahram dianggap tidak sesuai dengan citra perempuan di Aceh. Maka timbul stempel negatif untuk perempuan yang ada di warung kopi, bahkan bisa merusak reputasi keluarganya. Perempuan Aceh menjaga marwahnya, jadi tidak ke kedai kopi karena itu tempat laki-laki. Kalau perempuan Aceh misalnya kedatangan tamu, apalagi tamu laki-laki yang mungkin mau disuguhkan kopi, maka dikasih biasanya botol bir yang memang tempat mengisi kopi atau teh. Itu dipanggil anak-anak remaja laki-laki, kasih duit beli kopi. Jadi begitu. Jadi karena itu pantang dan malu kalau perempuan Aceh ke kedai kopi. Kini semua sudah berubah. Perkembangan zaman terutama di kota-kota besar Provinsi Aceh membuat banyak perempuan mulai berdatangan ke warung kopi. Minum kopi kini sudah menjadi gaya hidup yang bisa dilakukan siapapun, tak hanya lelaki, tapi juga para perempuan di Aceh. Jalan-jalan ke Banda Aceh kurang lengkap rasanya kalau tak mampir ke kedai kopi. Hampir di setiap sudut kota ada tempat ngopi. Maklum saja, baik laki-laki maupun perempuan Aceh suka banget ngopi. Biji kopi gayo tentu jadi kebanggaan warga Aceh. Sebelum sampai di meja, kopi gayo harus melewati beberapa tahapan pengolahan terlebih dulu. Beberapa produsen kopi Aceh termasuk Ong menyimpan biji kopi mentah selama bertahun-tahun dalam kondisi kering dan gelap. Kopi yang disimpan selama 1 tahun bisa berubah warna dari hijau kebiruan menjadi kuning coklat atau putih pucat. Sementara kadar kafeinnya tidak mengalami banyak perubahan selama penyimpanan. Teknik age coffee atau kopi yang mengalami proses penuaan membuat rasa asamnya menjadi lebih halus. Ini untuk kopinya ini kan lumayan udah lama ya kok ya? Iya. Ini berapa lama sih dan Iya, hampir 2 tahun. tujuannya untuk apa? Tujuannya kualitasnya kalau kita gongsel lebih bagus. Ya? Oh lebih bagus, makin lama Lebih makin bagus. Dia harumnya pun lebih bagus. Oh. Beda dengan seperti kita beli yang kopi baru sampai itu kan barang baru dari petani. Iya. Kalau kita gongseng terus, itu baunya beda. Berarti dari aroma ya? Dari itu sudah tuh menurunkan kadar airnya. Oh menurunkan kadar air. Kayak ini kan goni-goninya kan pada kembang semua nih. Oh. Ini kayak saya ngembang isi gitu? nggak padat ini, Tapi ngembang sendiri kok ya? kembang sendiri. Kan udah mulai bengkak nih. Proses gongseng atau sangrai kopi di sini dilakukan secara tradisional menggunakan kayu bakar. Asap dan panas alami dari kayu menghasilkan aroma smoky yang lembut dan memperkaya rasa kopi. Ini bukan proses yang mudah karena suhu apinya harus dijaga agar tidak gosong atau malah matang tidak merata. Tak heran selama proses berlangsung, produsen kopi tak boleh meninggalkan alat sangrai sedikit pun. Tentang kopi ya kayak gini lah warna asapnya nih. Kalau udah mulai matang udah mulai dia panasnya kita udah hati-hati. Tinggal kita setel kayu, tinggal lihat prosesnya aja. Perkembangannya kiri kanan kita lihat asapnya. Bisa sana di sini lebih putih,
Lebih putih di sana, lebih pekat. Apinya harus kita setel kemari. Misalnya ini kan kurang nih. Ini kan kurang pekat misalnya. Misalnya ini kan asam ini. Ya kan? Ini sebagai bahan contoh. Kita setel dulu. Nanti kalau kira-kira udah mulai keluar asap putih, udah mulai asap-asap kebiru-biruan putih, nah kita periksa dulu, kita cek. Setelah kopi matang, biji dikeluarkan dari tong dan langsung ditebar di lantai yang bersih. Permukaan biji kopi yang terkena lantai bisa cepat dingin secara alami. Biji kopi yang baru disangrai masih panas sekali, bahkan bisa mencapai suhu 200 derajat Celcius. Kalau tak langsung didinginkan, proses pematangan masih terus berlangsung meski kopi sudah dikeluarkan dari tong. Akibatnya